Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Asin Project. Di video kali ini saya akan melakukan permajaan sok depan untuk motor Kawasaki Ninja atau Ninja R, karena untuk sok depannya ini rembes. Kalau lama-lama dibiarkan nanti asok depannya bisa luka. Jadi ketika sok depan rembes, untuk tipe kendaraan apapun baiknya dilakukan penanganan agar asok tidak luka, atau juga biar bottom shock tidak cacat. Jadi ketika bottom shock itu cacat, ketika kita ganti as, lama-kelamaan as juga tetap luka karena dia bergesekan dengan bottom shock. Langkah yang pertama yang harus kita ganti itu seal shock, seal debu, lalu oli shock. Tetapi kalau udah terlambat, seperti asnya udah luka atau udah cacat, baiknya diganti beserta asok depannya. Berhubung ini asnya sudah agak luka, jadi nanti mau sekalian saya ganti asok depannya. Dan part yang akan kita pasang udah saya siapkan. Ini untuk oli shock original Kawasaki. Untuk satu piece-nya ini kisaran 40.000, dari kanan kiri kisaran 80.000. Lalu seal debu 2 piece. Lalu untuk oli shock depan saya memakai produk dari Yamaha. Untuk harga per botol ini kisaran 20.000, jadi 20.000 kali 3. Untuk oli shock harga kisaran 60.000. Sedangkan untuk asok depan ini nanti saya ganti dengan original baru. Untuk per batangnya harga kisaran 260 sampai 280.000 original Kawasaki. Untuk oli shock sebenarnya ada dua pilihan. Kalau ingin oli shock yang harganya lumayan terjangkau, teman-teman bisa pakai oli shock merek Jumbo. Untuk satu dus ini berisi 2 botol. Untuk satu botolnya ini kapasitas kisaran 100 ml, jadi untuk 2 botol ini 200 ml. Cuma nanti yang akan kita pasang, saya mau pakai oli shock Yamaha original dari Yamaha. Untuk kapasitas oli shock Yamaha ini kisaran 150 cc, jadi saya butuhkan 3 botol. Lanjut ke proses pembongkaran.
untuk persok ini udah gantian, ini diganti yang lebih panjang, mungkin agar suspensi lebih keras karena kepanjangan. Ini per jadi bengkok. Lalu pada spacer atau bus atau bushing shock ini juga dipotong. Untuk orinya Ninja panjangnya seperti ini dipotong menjadi 2. Jadi untuk daleman ini nggak saya pakai semua karena ini udah nggak ori. Untuk daleman suling shock saya pakai Ninja tahun 2014, ini copotan tahun 2014. Sedangkan dalaman ini masih bawaan Ninja Kiss, sedangkan dalamannya ini udah diubah-ubah, jadi mau saya standarin lagi. Sedangkan untuk orinya Ninja R ini lebih pendek. Kita lanjut ke proses perakitan. Untuk oli shock Ninja R atau RR, kapasitas oli shock depan itu 220 atau 210. Kalau untuk pergantian perkala itu 200 cc. Maksud pergantian perkala itu cuma kita buang dari ujung tutup asok breaker, jadi di dalam masih ada sisa-sisa oli shock. Tetapi ketika kita melakukan pergantian oli shock, semua oli yang ada di dalam shock ini kita buang, kita bersihkan. Jadi oli yang ada di shock ini kosong. Jadi untuk pergantian full itu kisaran 210 sampai 220 mili. Untuk oli shock Yamaluk untuk per botol isi 150 mili. Untuk oli shock jumbo ini cukup 1 dus atau 2 botol shock jumbo. Tetapi kalau untuk oli shock Yamaluk teman-teman harus menambahkan juga. Untuk per botolnya 150, nanti kita tambahkan sekitar 60 cc atau 70 cc.
Sekian untuk pemasangan asok depan Ninja R. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadikan tutorial untuk teman-teman yang mau pasang asok sendiri di rumah. Setelah melakukan peremajaan pada asok depan, next atau berikutnya kita akan melakukan peremajaan pada kaki-kaki seperti velg. Ini saya kurang begitu suka dengan velg jari-jari dengan ban cacing. Insya Allah nanti saya ada rencana mau pasang velg EV Care depan belakang lengkap dengan swing arm seperti halnya dulu saya pernah pasang juga. Kalau dulu saya pasang di Ninja RR, berikutnya insya Allah saya mau pasang velg EV Care lengkap dengan swing arm, kita pasang di Ninja R. Untuk bahannya sudah ada seperti velg dan swing arm, besok tinggal PR kita belikan ban luar. Rencana mau pakai ban luar Pirelli Diablo Rosso Corsa. Setelah restorasi kaki-kaki beres, kita mau ganti knalpot, lalu restorasi pada bagian mesin. Dan yang terakhir nanti kita restorasi pada bagian bodi. Rangka kita repaint, bodi kita repaint, kita kompletin lagi. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.